Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, jelek. Oke. Oke. Firly saya tebak kamar mandi dia. Oh, kamu kok pakai filter ya, nge-pink gitu? Apa ini hordeng warna merah. Keren kamu nyuci foto kayak zaman dulu. Oke. Dia itu kafir. Firly mana tuh? Ya, kita tinggal 2 pertemuan lagi ya sebelum UAS ya. Itu dia nongol. Oke. Kita langsung aja ya. Langsung masuk ke materi aja ya. Oke. Kemarin kan perangkat keras, terus perangkat jaringan, sekarang perangkat lunak ya. Suara saya jelas nggak sih, Aman? Jelas, Pak. Baru install ulang soalnya laptopnya. Oke. Sekarang kita ngomongin perangkat lunak ya, atau software. Ya. Secara definisi, software itu adalah sekumpulan data elektronik. Ya. Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Nah, dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Oke, jadi sekumpulan data elektronik. Tidak berwujud ya, dia tidak ada fisiknya. Ya, dia hanya berupa kode-kode, dia hanya berupa apa ya? Elektronik lah pokoknya, tersimpan di dalam suatu mesin. Ya. Bisa berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Ya. Nah, lalu ketika sudah bekerja, ngapain tuh perangkat lunak? Jadi dia akan memberi perintah ke komputer. Nah, supaya si komputer itu bisa berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kemauan penggunanya. Nah, komputer kan nggak sepenuhnya bekerja sendiri ya, nggak sepenuhnya berpikir sendiri. Kecuali AI sudah menguasai dunia gitu. Nah, jadi itu.
Jadi dia menjembatani perintah dari user, dari penggunanya, lalu dia juga akan memberi perintah ke komputer supaya bisa berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kemauan si penggunanya. Nah, sekali lagi ya, tidak berbentuk fisik, dia berbanding terbalik dengan hardware. Dia nggak ada fisik. Kalau hardware kan ada fisiknya ya. Jadi perangkat komputer bisa menjalankan perintah dengan menggunakan si perangkat lunak ini. Kalau tidak ada perangkat lunaknya, nggak mungkin komputer itu bisa berfungsi. Ya. Ibaratnya nyawa lah. Jadi kalau komputer nggak ada nyawanya, nyawanya itu kan si softwarenya ya, baik itu sistem operasi atau aplikasi lainnya. Kalau nggak ada itunya, ya nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa nyala. Sama kayak orang kalau nggak ada nyawanya kan nggak hidup. Seperti itu. Nah, lalu pas kita pakai komputer, kita berurusan sama dua jenis perangkat lunak. Ya. Yang pertama adalah application software, yang kedua adalah sistem software. Ya, user sama hardware-nya diabaikan aja yang digambar itu. Karena yang kita mau ngomongin itu adalah application software sama sistem software-nya. Nah, apa sih application software itu? Jadi itu software yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik atau fungsi tertentu. Ya, kalau digambar dicontohkan kayak word processing, spreadsheet, database, grafik, dan lain-lain. Ya, jadi kelihatan fungsi dari application software itu adalah spesifik, tergantung penggunaannya. Tergantung si usernya juga mau pakai application software apa. Word processing misalnya kan Microsoft Word, spreadsheet kan Microsoft Excel, database kan ada MySQL atau Access, grafik kan banyak lah ya. Jadi dia fungsinya spesifik. Nah, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tentunya harus diinstal juga kan. Di mana diinstalnya? Di sistem software. Ya. Jadi sistem software ini adalah software yang berjalan pada tingkat paling dasar. Dia yang mewadahi ya. Jadi dialah yang memungkinkan application software itu tadi berinteraksi sama komputer. Ya. Membantu komputer mengelola resource dan hardware yang ada di dalam komputer itu. Sistem software di situ dicontohkan operating system-nya. Tentunya disupport sama device driver-nya, sama utility program yang ada di operating system tersebut. Ya, jadi application software tidak mungkin diinstal di komputer tanpa sistem software. Harus ada sistem software-nya dulu sebagai nyawa si komputer itu, barulah kita bisa menginstal dan menggunakan application software yang lain. Oke, paham ya? Ini mah dasar banget ya. Oke. Nah, terus sistem operasi ngapain aja sih? Nah, dia itu mengelola operasi dasar dari sistem komputer. Ya, basic operation-nya itu yang dia urusin. Dia nanganin kontrol sama penggunaan resource hardware, kayak prosesor, RAM, storage, sama perangkat lainnya, input-output, itu dia yang urusin. Alokasi softwarenya, berapa besar RAM yang dialokasikan untuk itu, berapa banyak proses yang dikerjakan untuk perangkat tersebut, itu semua diatur oleh sistem operasi. Ya, dan bergantung juga dengan si application software-nya nanti. Nah, setiap komputer harus memiliki sistem operasi untuk menjalankan aplikasi atau program lain. Sudah ya, jadi dia nyawanya lah. Kalau nggak ada nyawanya ya, mau ditambahin apapun di komputer itu nggak akan bisa dijalankan. Gitu. Contohnya banyak ya, baik dari segi ukuran komputer itu sendiri, banyak punya sistem operasi masing-masing. Kayak superkomputernya Cray, ya, dia pakai Unicos. Ini contoh aja sih ya, kan nggak mungkin dia pakai Windows dong ya, karena tidak optimize untuk itu.
Kalau mainframe-nya IBM, dia pakai ZOS atau ZVM. Kalau virtual machine-nya pakai Linux juga, Open Solaris. Banyak dia kalau mainframe. PC, notebook, ya makanya kurang lebih Windows lah paling banyak. Ya, sama Linux kadang beberapa orang. Macintosh-nya Apple tentunya pakai macOS. Ya. Kalau Chromebook, dia pakai OS-nya sendiri, Chrome OS. Kalau smartphone sama perangkat mobile lainnya, jamak sekali menggunakan Android sekarang dan iOS juga. Ya, itu kira-kira beberapa lah. Contohnya saja. Kalau masing-masing itu dipanjangin lagi banyak. Karena memang beragam sekali. Tapi yang populer ya ini. Ya. Setidaknya pakai notebook Windows dan smartphone Android kan minimal kalian. Ya. Nah, lalu gimana cara kerjanya sistem operasi ketika komputer mulai dinyalakan? Ada suatu proses yang namanya booting. Booting itu bukan hamil ya. Booting itu proses memuat sistem operasi ke dalam memori utama komputer. Jadi ketika si sistem operasi itu di-load ke RAM dan siap digunakan, nah itulah proses booting. Tapi sejatinya apa yang terjadi ketika komputer itu dinyalakan, dipencet tombol powernya, ada yang namanya chip BIOS, ya, Basic Input Output System. Itu chip kecil yang menangani proses startup. Nah, dia itu akan aktif dulu pertama kalinya, lalu akan melakukan yang namanya power on self-test. Ya, dia akan mengetes ketika powernya di-on-kan. Apa yang dites? Hardware-nya. Jadi dia diidentifikasi dulu nih hardware yang ada, diuji dulu berjalan atau tidak, dan lalu diinisialisasi juga hardware apa aja yang ada di situ. Berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kayak dicek dulu, sebelum sistem operasinya di-load, dia akan dicek dulu nih, hardware-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kalau sudah dipastikan sama dia, hardware-nya itu berfungsi dengan baik, barulah si BIOS akan mencari bootloader, ya, pada boot device atau storage. Jadi dia akan cari yang namanya bootloader. Nah, bootloader itu dia akan mencari apa nih yang harus di-booting, sistem operasi apa, jenisnya apa. Dia yang akan mencari sistem operasi apa yang terinstall di storage yang harus di-load ke RAM. Nah, itu bootloader. Nah, lalu setelah sudah ketemu nih bootloadernya dan ketahuan sistem operasinya apa, barulah sistem operasi itu akan di-load ke RAM. Nah, barulah siap digunakan. Ya. Tiap nyalain komputer kan pasti gitu ya. Proses booting ya pastilah. Pasti terjadi dan waktunya bervariasi. Ya. Kalau lagi banyak proses, mungkin yang berjalan di startup mungkin dia jadi lambat. Kalau lagi baru diinstal ulang kan cepet biasanya kayak gitu. Tapi tergantung juga dengan spesifikasi hardware-nya. Nah, booting itu ada dua, dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya cold boot dan warm boot. Nah, kalau cold boot itu ketika si komputer itu dinyalakan dari keadaan benar-benar mati gitu. Dari benar-benar tidak terkoneksi ke listrik, belum dipencet power on-nya, terus dia menyala, itu namanya cold boot atau cold start. Nah, terus apa bedanya dengan warm boot atau warm start? Jadi komputer udah nyala sebenarnya, lalu di restart, itu namanya warm boot atau warm start. Jadi dia tidak sempat mati dulu, dia bisa nyala ulang lagi, dia bisa reload ulang lagi sistem operasinya tanpa listriknya dimatikan. Anggap aja restart namanya kan ya. Nah itu namanya warm boot. Bedanya di situ aja sih. Kalau cold boot itu dari dalam keadaan mati, kalau warm boot itu dari dalam keadaan hidup atau di restart komputernya. Ya. Sampai sini paham ya?
bootingnya sendiri, paham ya? Ya, begitu caranya. Lalu ada yang namanya kernel. Kernel itu bagian penting, jadi dia bagian dari si sistem operasi itu ya, yang bertugas melakukan fungsi pengaturan sumber daya perangkat keras komputer. Jadi dialah yang ngurusin resource dan alokasi terhadap hardware-hardware yang ada di dalam komputer itu, ya, manajemen dayanya dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar. Nah, dia dia sebagai bagian dari sistem operasi yang menjembatani juga nih. Kan tentunya program aplikasi mintanya kan beda-beda nih kalau misalnya ke hardware-nya. Misalnya lagi main game yang agak cenderung berat di CPU, tentunya dia akan mengalokasikan CPU untuk lebih bekerja dengan maksimal, ya kan? Ada juga misalnya game yang meminta GPU atau graphic card yang lebih tinggi, GPU bound lah itu istilahnya. Maka dia akan mengalokasikan GPU untuk bisa bekerja dengan lebih keras lagi. Seperti itu. Dan ketika ada inputan dari program aplikasi, entah itu dari keyboard atau mouse, nah, dia akan meneruskan perintah itu dan mengalokasikan resource-nya terhadap perangkat input tersebut. Ya, begitupun dengan RAM-nya. Ya, setiap ada program yang aktif kan dia akan berada di RAM kan, sampai dia akhirnya di close gitu. Nah, besarannya itu juga diatur oleh si kernel yang ada di sistem operasi itu. Ya, jadi setiap input data dari program aplikasi yang dijalankan, data tersebut akan diterjemahkan oleh si kernel menjadi instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Ya, untuk memerintahkan jumlah alokasi resource dan alokasi hardware-nya. Kernel juga akan mengatur waktu dan lama penggunaan sumber daya perangkat keras komputer. Ya, tergantung load yang dibebankan ke komputer. Ya. Program aplikasi kan ada yang ringan, ada yang berat, ya kan. Nah, itu nanti yang ngatur juga kernelnya. Nggak mungkin kan sekedar word processing ya, Microsoft Word aja, tapi bikin CPU jadi 100%, nggak dong, nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga misalnya kita edit video pakai Adobe Premiere misalnya, tapi alokasi prosesor atau CPU-nya cuma 10%, nggak mungkin kan, karena proses renderingnya nanti lama. Disitulah yang mengatur adalah si kernel itu, ya. Timingnya, durasinya, penggunaan sumber daya perangkat keras komputernya itu, alokasi hardware-nya dia yang atur. Ya, itu si kernel. Booting dan kernel, ada pertanyaan? Aman sih harusnya ya. Ada beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Ya, yang pertama adalah kita bahas tentang CPU manajemen dulu. CPU itu sendiri kan unit pemrosesan pusat pada komputer, ya. Kita semua udah tahu lah. Central Processing Unit, dari artinya aja udah ketahuan. Nah, komponen utama sistem operasi tadi itu, si kernel, nah, dia mengelola CPU atau prosesor dan tetap berada di dalam primary storage ya. RAM itu primary storage, harus ingat itu. Nah, saat komputer beroperasi, dia akan stay di RAM. Ya. Karena RAM cepat ya, dan dia memang tempat penyimpanan sementara setelah prosesor. Nah, sistem operasi juga akan mengelola memori. Ya. Dia juga akan melakukan pertukaran data dan program antara primary storage dan secondary storage lewat jembatannya virtual memory. Ingat ya, primary storage RAM, secondary storage itu bisa SSD atau hard drive, hard disk, dan lain-lain. Primary itu yang dia yang menyimpan temporary ya, sementara, tapi kalau yang secondary itu bisa permanen. Jangan lupa bedanya di situ. Nah,
Program dan data yang dijalankan atau diproses itu dia akan nunggu dulu di storage dalam queue antrian. Ada urutan first in first out juga. Dia ngantri dong ya, di dalam sistem dia ngantri dari data dan program yang menunggu dalam tempat penampungan sementara buffer ya untuk diproses. Jadi di dalam sistem sebuah aliran data itu ya dia sebenarnya ada antriannya. Cuma karena prosesnya itu cepat sekali, jadi seolah itu terjadi dalam satu waktu yang sama sekaligus. Gitu. Ya, iyalah kalau misalnya lagi crowded, antrian tidak diatur kan pasti akan berantakan semua kan. Gitu. Jadi begitupun di komputer. Jadi dia tetap ada antriannya, ada queue-nya supaya si sistem operasinya ini bisa punya waktu untuk mikirin berapa nih alokasi resource-nya untuk antrian data yang ini, untuk antrian data yang itu semua udah bisa diatur dengan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya tidak bagus nih pemrogramannya, kode programnya kan suka ada buffer overflow, nanti misalnya programnya crash lah atau bagaimana gitu. Makanya dari sini pun secara pemrograman juga harus bagus. Dan sistem operasi sebagai wadah dari program aplikasi yang akan dijalankan ya tentunya punya CPU manajemen. Contohnya lagi kayak print job ya. Kalau kita mau ngeklik print job itu namanya spool. Dia ada spooling service kalau di Windows tuh. Nanti dia akan ditempatkan dulu di dalam buffer. Ketika kita mau cetak banyak nih, kita kasih print job banyak di komputer, ya kan? Ngeprint file yang satu, ngeprint file 2, ngeprint file 3. Nah, dia kan akan antri. Dia antri dulu. Pasti si printer ini akan mencetak mana yang print job mana yang paling awal masuk. Nah, itulah yang akan dicetak duluan. Contohnya sih kayak gitu ya. Memang bisa masuk semuanya perintahnya, tapi dia udah dikasih antrian dulu. Jadi nggak ada tuh. Sesuai dengan urutan kita membuat print job-nya itu, hasil cetakannya juga nanti urutannya sesuai dengan itu. Kira-kira gitu ya. Kok pada ngilang ini ya? Oke. Ya, lalu apalagi nih fungsinya? File management. Ya. Sistem operasi menggunakan sistem manajemen file. Ya, file pun juga diatur. File yang ada di dalam secondary storage ya, yang ada di hard disk atau SSD. Nah, sistem operasi tentunya akan mencatat lokasi penyimpanan semua file, ya. Dia juga akan membantu melakukan file operation, ya, move, copy, rename, delete, dan lain-lain. Ya, itu fungsi dari sistem operasi. Dia menjalankan file operation-nya. Dan juga sistem operasi kan ngatur filenya secara hierarki. Ada tree-nya tuh. Ada siapa di dalam siapa, terus di dalamnya ada apa. Kalau misalnya kita lihat ke folder, nah ada folder itu directory ya. Lalu ada subfoldernya. Folder di dalam folder itu namanya subdirectory. Folder posisi teratas itu root folder. Paling ujung atas, paling awal itu root folder. Nah, folder yang ada di bawah folder lain itu adanya subfolder namanya. Lalu folder yang ada di atas subfolder itu parent foldernya. Perlu contohin nggak ya? Nggak usah kali ya. Udah tahu lah. Jadi pucuknya si root folder ya. Nah, barulah di bawahnya itu ada subfolder dan parent folder. Tinggal mana posisi atas atau bawahnya. Kalau di bawahnya berarti subfolder, kalau di atasnya parent folder.
gampang. Gampang. Nah, ini terkait dengan poin 2 ya, terkait dengan lokasi penyimpanan semua file. Jadi, kalau mau ada searching-searching, ada yang namanya path name dari si file tersebut. Path itu kan rute. Jadi, path name ya rute melalui file system. Makanya suka kita lihat seperti ini kan. Ada nama drive-nya, lalu nama folder, dan subfolder, barulah ketemu filenya. Misalnya kayak gini nih. Ya. Ya, kayak gini kan berarti kalau sistem operasi ngasih taunya file ini ada di drive D, di root folder multimedia, lalu subfoldernya itu music, barulah di dalam subfolder musik itu ada file lagu tersebut. Ya, ini mah paham dong ya. Yang riuh tuh kalau di C, di sistem 32. Wah, itu path name-nya amazing. Nah, terus fungsi apa lagi dia? Task management. Ya, sistem operasi ini adalah manajer dari tugas-tugas yang dilakukan komputer. Gampangnya kita lihat task manager aja deh. Control Alt Del ya, atau Control Shift Escape. Buka task manager ya, contohnya seperti di kiri ini. Jadi dia yang menangani tas-tas yang ada di dalam komputer yang saat itu sedang dijalankan. Banyak sekali loh kalau kita buka task manager. Nah, komputer kan mengakomodir supaya kita bisa melakukan banyak tugas yang berbeda sekaligus, multitasking. Jadi kita menjalankan beberapa program pada saat yang sama. Nah, setiap program itu nanti akan dipisah window-nya, tampilannya. Ya. Dia juga akan mengarahkan prosesor untuk menggunakan jumlah waktu yang telah ditentukan untuk mengeksekusi instruksi setiap program. Jadi ini ada kaitannya dengan CPU management. Bisa dilihat dari task manager aja deh. Task manager aja kan di situ bisa terlihat dari sekian banyak aplikasi dan background proses atau Windows proses yang ada, CPU kita kemakan berapa persen. Bisa terlihat di situ. RAM kita termakan berapa persen. Ya. Ada nggak proses di storage kita tuh di disk, dan itu berapa persen. Ini kan real time ya. Lalu ada nggak aktivitas network-nya. Kepake juga nggak, kemakan juga nggak GPU-nya. Dan berapa persen. Di situ kelihatan secara real time. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh komputer, ya, alokasi hardware yang diatur oleh sistem operasi dari segala macam apps dan background proses yang ada, itu bisa terlihat di situ. Kalau di Windows ya, di Task Manager. Itu cuma dikit itu yang ditampilin. Jauh lebih banyak lagi dari itu. Ya kayak contohnya itulah tuh, Firefox lagi nggak aktif ya, mungkin karena idle gitu. Jadi tidak memakan CPU sama sekali, tapi dia ada di RAM dan memakan tempat sebesar 665 MB. Gitu. Atau itu ada di background proses, ada Kaspersky Lab Launcher. Kebetulan prosesnya kecil, jadi dia cuma makan 0,1% dari si prosesor. Tapi dia berada di RAM sebesar 162,4 MB. Ini jumlahnya akan dinamis sekali tergantung proses yang sedang kita lakukan di sistem operasi. Apalagi kalau kita buka program yang berat-berat nih, wah itu RAM-nya bisa habis. Nggak habis sih, maksudnya bisa kemakan banyak. Karena kalau RAM sampai penuh ya nanti yang ada malah blue screen. Nah, fungsi apa lagi yang dilakukan sistem operasi? Tentunya ada security management. Ya, jadi
sistem operasi juga memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke komputer mereka. Ya, utamanya saat komputer di-share untuk digunakan beberapa orang ya. Kalau standalone pun bisa ya. Standalone paling pertahanan dari, kan biasanya sistem operasi punya program security bawaan tuh. Kalau di Windows ada Windows Security atau Windows Firewall. Nah, apalagi kalau yang terkoneksi ke jaringan dan komputer itu sharing gitu, digunakan oleh beberapa orang. Nanti bisa diatur juga itu tingkat security-nya. Nah, tentunya kan pengguna bisa di-set untuk bisa akses ke komputer itu harus memasukkan username, user ID, sama password. Kan gitu. Tapi kalau komputer yang kita pakai sendiri aja, komputer nggak pakai orang lain kan, kita bisa set tanpa username sama password kan. Pas booting, dia langsung masuk aja sistem operasinya. Nah, tapi ada juga yang ingin mengamankan, jadi harus masukin username sama password dulu. Bisa masukin password, pakai PIN atau fingerprint, bla 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 dan lain-lain. Nah, itu juga diatur oleh sistem operasi. Nah, kalau digunakan di tempat kerja, disarankan kan menggunakan password supaya lebih aman, apalagi di dalamnya ada data-data yang penting gitu loh, misalnya data-data yang kritis. Nah, dengan sistem operasi atau program tertentu, itu bisa saja memungkinkan individual file-file tertentu ya, file-file individu itu dilindungi dengan password sendiri. Jadi passwordnya juga bukan pas di depan aja, pas sistem operasinya mau masuk, tapi ketika kita mau buka file tertentu, dia minta password dulu. Itu kan juga bisa diatur dengan program tertentu, dengan apa yang namanya, folder lock misalnya, atau apalah, mungkin kalian pernah pakai. Keamanan jaringan juga dikelola menggunakan firewall. Masih ingat ya firewall ya, yang kemarin ya, perangkat jaringan. Dia yang mengelola lalu lintas jaringan ya. Kalau authorized, dia dibiarin lewat. Kalau unauthorized, tentu dia di-block dong. Gitu. Jadi sistem operasi mengatur manajemen keamanan dari si komputer itu, ya, supaya komputer itu bisa diakses secara sah oleh pengguna yang memang berhak, gitu, tidak unauthorized. Oke. CPU, file, task, security, aman sudah. Nah, lalu ada bagian ini yang supporting dari si sistem operasi itu. Ada yang namanya device driver sama utility program. Ya. Sistem software, dalam ini kita ngomongin sistem operasi, tentunya nggak bakal bisa jalan dengan lancar tanpa dukungan komunikasi antar perangkat yang baik. Nah, jadi antar perangkat yang ada di komputer itu tentunya kan saling berkomunikasi. Gitu. Resource mereka juga harus dikelola dengan tepat, dan maintenance juga harus dilakukan secara berkala. Ya. Nah, dua hal ini, device driver sama utility program, dia akan menambahkan fungsionalitas tertentu di komputer dan membantunya berkinerja dengan lebih baik. Nah, kita bahas yang pertama adalah device driver. Device driver itu software atau program khusus ya yang memungkinkan sebuah perangkat berkomunikasi dengan sistem komputer. Jadi misalnya ada apa ya? Ada printer, ada keyboard, ada mouse, begitupun dengan VGA card misalnya. Lalu apa lagi? Perangkat-perangkat lainnya. Nah, itu semuanya memiliki driver, device driver. Ya ibarat mobil aja kalau nggak ada drivernya kan nggak bisa jalan kan. Nah, kalau di komputer, device yang tidak ada drivernya, itu device tersebut nggak akan dikenali, gitu. Nggak akan terbaca oleh sistem. Nah, barulah ketika ada drivernya, dia akan bisa terbaca oleh sistem. Nah, setiap merek dan model perangkat itu disupport oleh driver yang berbeda dari produsennya masing-masing. Nah, dalam satu komputer aja deh, misalnya
ada chip audio dari Realtek, ya berarti drivernya itu dari Realtek juga. Walaupun si Windows menyediakan ya, tapi Windows itu biasanya menyediakannya hanya basic drivernya saja. Nah, driver dari produsennya itu akan apa namanya ya, fungsionalitasnya akan lebih tinggi dengan menggunakan driver yang memang khusus digunakan dan itu dari si produsennya. VGA card misalnya antara Nvidia atau AMD, tentu kita ngambil drivernya dari salah satunya kan. Kalau kita pakai GeForce itu tentu kita ngambil dari drivernya dari Nvidia gitu. Lalu misalnya apa lagi? Printer lah, printer tadi itu yang ada di contoh di situ. Tentunya kita akan nyari driver printer dari produsen printernya kan, entah itu Epson, entah itu HP, entah itu Canon. Nah, tentunya kita nyari drivernya sesuai dengan merek dan tipe perangkat tersebut. Ya, ini yang tadi saya bilang, sistem operasi kadang udah punya driver dasarnya ya, basic driver untuk perangkat-perangkat tertentu. Nah, nantinya akan bisa diupdate sama kita. Ya, untuk dapat mengeluarkan fungsionalitas penuh dari perangkat tersebut. Yang namanya basic, pastilah fungsinya terbatas ya. Nah, tapi ketika sudah mendapat driver yang tepat, barulah fungsi yang lainnya itu bisa jalan. Ya, misalnya kayak tadi yang printer, kalau misalnya pakai basic driver aja, mungkin ngeprint biasa aja. Pengaturan kualitas printnya belum bisa diatur kalau masih pakai basic driver. Terus ini contoh aja ya. Terus pengaturan kertasnya, pengaturan kertas bisa sih di Windows. Atau mau melakukan maintenance, pembersihan printer itu nggak bisa. Tapi ketika sudah diinstal driver khusus untuk si printer tersebut, barulah fungsi-fungsi tadi kan akan muncul. Gitu. Fungsionalitasnya lebih penuh. Kira-kira gitu. Itu device driver. Nah, lalu utility program atau service program, ya, dia akan melakukan tugas terkait kontrol, alokasi resource, dan pemeliharaan komputer untuk meningkatkan fungsi yang sudah ada atau menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh sistem operasi. Ya. Jadi si utility program ini biasanya sudah ada secara built-in ya di sistem operasi, jadi memang sudah include, sudah ada di Windows itu. Atau bisa juga kita dapatkan atau beli terpisah sebagai program eksternal. Misalnya kita lihat di situ deh, di gambar kanan, ada virus scanner. Nah, sebenarnya sudah ada built-in kan di Windows, virus scanner itu. Namanya Windows Security. Ya kan? Fungsinya apa pokoknya udah tahu lah ya. Ada Windows Security yang sudah built-in di Windows. Nah, kalau pengguna bisa aja pakai itu kan. Tapi kalau pengguna mau pakai program lain, program security yang lain, program antivirus yang lain, misalnya dari Norton lah, atau dari Kaspersky, atau dari Bitdefender, kan bisa saja kan? Bisa saja dibeli secara terpisah, lalu kalau udah kita beli, kita install, lalu kita jalankan. Ya, jadi itu ibaratnya kalau di poin pertama adalah untuk meningkatkan fungsi yang sudah ada, karena biasanya kalau yang terpisah itu lebih baik ya. Begitu juga kayak text editor nih. Text editor itu sebenarnya di Windows kan sudah ada, kayak Notepad atau WordPad. Tapi apakah fungsionalitasnya cukup untuk ngetik-ngetik? Kan kayaknya kurang ya, terbatas sekali. Makanya kita biasanya install Office package, ya, Microsoft Office misalnya. Nah, bisa kita beli, lalu kita install, ya udah kita jalankan sebagai pengganti Notepad dan WordPad yang sudah ada di Windows tersebut. Jadi kita menjalankannya pakai program yang satunya lagi, si Microsoft Office itu. Ya itu sama. Jadi itu kayak meningkatkan fungsi yang sudah ada. Fungsinya sudah ada secara default, secara built-in di sistem operasi, tapi kita bisa tambahkan lagi
kita bisa upgrade lagi fungsinya menggunakan software lain yang kita beli secara terpisah. Kira-kira seperti itu. Oke. Paham ya? Defragmentation-nya, disk clean up. Kan banyak tuh kalau kayak program-program untuk cleaning komputer kan. Walaupun secara built-in sudah ada. Kan saya pernah ngajarin dulu ya, disk clean up sama disk defragmenter itu lakukan secara berkala ya. Walaupun bisa di-replace juga, nggak replace sih, ditambahkan program lama lain kayak CCleaner atau ONO Defrag atau IOBit dan lain-lain lah pokoknya. Itu bisa. Oke. Kita masuk ke kategori sistem operasi. Ya. Sistem operasi utama yang umum banget digunakan sama pengguna-pengguna secara casual ya, itu Windows, macOS, dan Unix atau Linux. Nah, ada yang namanya platform. Platform itu adalah model prosesor tertentu atau sistem operasi tertentu yang menjadi dasar dari sistem komputer. Pernah lihat contohnya kayak x86, x64, ARM. Nah, ini adalah pengklasifikasian khusus. Misalnya kayak x86, itu bisa aja prosesor ya, tapi x86 itu biasanya 32 bit, x64 ya 64 bit. Nah, kalau ARM itu biasanya software itu khusus untuk dijalankan pada komputer yang berbasis prosesor ARM. Ya, prosesornya ARM. Bukan prosesor Intel sama AMD yang berbasis prosesor x86. Ini ada kayak gini, pasti kalian pernah lihat. Atas kalian saya perlihatkan. Misalnya di sini. Ini ceritanya saya mau cari sistem operasi ya, cari installernya. Cari Windows 10, nah lihat di situ ada arsitektur platformnya ya. Lalu ada x86, x64, ARM 64, kira-kira gitu. Jadi sesuaikan dengan komputer yang akan kita pakai nanti, dan kita maunya apa juga kita sesuaikan. Ya, kayak x86 nih misalnya di sini kan 32 bit maksudnya. Nah, kalau misalnya RAM kita kecil misalnya cuma 2 GB, ya pakailah yang x86. Karena kalau pakai yang x64 pasti akan lebih berat karena dia akan meload sistem operasi jauh lebih tinggi dibanding yang x86. Atau misalnya punya komputer yang berbasis ARM nih, nah, prosesornya pakai ARM, bukan Intel atau AMD ya, carinya yang ARM itu. Ya kira-kira gitu. Nah, contohnya ya PC ya, PC maupun itu branded yang udah jadi, maupun itu yang custom, yang dirakit sendiri, ya biasanya ngejalanin Windows ya, Microsoft Windows. Nah, itu namanya Windows platform atau PC platform. Nggak ada kata yang baku banget sih untuk platform ini, karena kadang itu juga klasifikasinya juga tergantung si produsennya. Ya. Sistem komputer besar nih kayak superkomputer atau workstation misalnya, itu biasanya pakai platform yang berbasis Unix atau Linux. Ya, kayak kemarin kalau nggak salah dia pakai Red Hat ya, kalau nggak salah tuh. Apple
Apple Macintosh atau MacBook, itu kan dia pakainya macOS ya. Nggak pernah lihat kan MacBook jalanin Windows. Nah, itu Mac platform. Ya, jadi ada platformnya masing-masing lah, ya. Berdasarkan platform apa yang sangat populer digunakan di basis hardware tertentu, kayak gitu. Nah, ada 3 kategori utama sistem operasi. Yang pertama standalone operating system, lalu network operating system, sama embedded operating system. Nah, yang standalone itu kadang kita nyebutnya sistem operasi desktop. Ya. Sistem operasi yang bekerja pada suatu komputer desktop atau notebook. Biasanya seperti itu. Nah, dia bisa dioperasikan dalam keadaan terkoneksi ataupun tidak terkoneksi ke jaringan. Maka itu istilah standalone-nya di situ ya. Dia bisa untuk satu komputer aja dan bisa dijalankan tanpa harus terkoneksi gitu. Bisa terkoneksi atau tidak terkoneksi ke jaringan. Nah, contoh 3 yang populer ini ya tentunya. Si Microsoft Windows paling banget umum digunakan di komputer desktop ataupun notebook. Ya. Pakainya itu kan pasti. Nah, kalau yang pakai Macintosh nih dari Apple tentu pakai macOS ya. Lalu ada lagi contohnya Ubuntu lah, salah satu distribusi Linux yang lumayan banyak juga digunakan di komputer desktop sama notebook. Kadang-kadang juga saya pakai itu. Cuma memang lebih user friendly yang Windows ya, karena memang sudah biasa itu dari dulu. Tergantung kebiasaan. Jadi 3 ini yang lumayan banyak dipakai, ya, lumayan banyak dipakai sama orang-orang. Tentunya secara statistik yang paling banyak sih Windows, ya, memang penggunaan OS paling banyak sih Windows. Statistik terbaru saya belum update lagi tuh, tapi paling masih Windows lah. Network operating system, ya, jadi ada khusus sendiri dia, sistem operasi jaringan, dia ada khusus sendiri. Dia buat apa sih? Jadi dia untuk bekerja dengan jaringan yang cukup besar, untuk menghubungkan komputer-komputer sama perangkat lainnya ke dalam jaringan yang dibangun. Contohnya apa? Ada Open Enterprise Server, ya, itu dulu namanya NetWare ya. Sekarang dipegang sama Novell. Lalu Windows juga punya dong, Windows Server. Unix kan turunannya banyak banget. Ada Solaris, ada BSD, bukan BSD sini ya, sama Linux. Nah, Linux itu kan turunan dari Unix dan distribusinya banyak sekali. Dan ini yang biasa dipakai untuk mengatur jaringan. Jadi sistem operasi yang biasanya dikhususkan untuk mengatur jaringan yang dibangun. Lalu ada embedded operating system. Nah, jadi embedded OS ini tertanam, ya kan, karena embedded itu makanya tertanam di chip CPU yang disebut chip ROM. Jadi digunakannya pada perangkat kecil atau perangkat khusus. Ya, contohnya ada di kanan. Implementasi dari embedded operating system ya ada di situ, ada di dalam perangkat-perangkat tersebut. Gitu. Ada ATM kan embedded tuh. Walaupun basisnya Windows, tapi ada khusus sendiri dia Windows embedded. Windows CE kalau zaman dulu tuh. Point of sales, kayak kita mau beli apa ya? Kalau di minimarket tuh, kita mencet-mencet sendiri. Digital signage, ya, ada papan iklan besar yang bisa diatur-atur. Apa namanya sekarang, kayak Videotron ya. Lalu di dalam mobil juga, kalau mobilnya sudah advance, ya, perabotan-perabotan, kita pernah bahas kemarin, perabotan-perabotan yang pinter ya, yang IoT kategorinya, semua kan sudah ada tertanam chip di situ. Nah,
Kira-kira gitu. Nah, embedded operating system yang digunakan dalam perangkat portable itu juga bisa disebut mobile operating system. Ya, contohnya yaitu Android, iOS. Walaupun sudah mati ini ya, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Tizen belum mati. Contohnya seperti itu. Ya, embedded operating system yang digunakan di perangkat portable namanya mobile operating system. Oke. Kita masuk ke application software. Ya, jadi dia terdiri dari program yang melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan dan diminati pengguna secara langsung. Ya. Jadi ini adalah software yang kita install sendiri, kita tambahkan sendiri ketika sistem operasinya. Kalau kita udah punya komputer baru, nah, tentu kita punya list sendiri kan, punya list sendiri software apa aja nih yang mau kita install yang mendukung pekerjaan kita, misalnya. Coba misalnya baru punya komputer nih, atau baru beli komputer, apa yang ada di pikiran? Mau install apa gitu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Nyontohin aja. Baru beli komputer, tentunya mau install ini. Nah, ini untuk ini, itu untuk itu, gitu. Coba kira-kira apa? Kalau baru beli komputer. Misalnya apa? Contohin coba. Apa ini? Apa Kamal misalnya? Baru beli komputer nih. Terus mau install apa sih? Tentunya tahu kan, mau install software ini itu fungsinya untuk ini. Gitu. Pasti punya list sendiri lah, masing-masing orang beda-beda loh. Nah, kalau Kamal apa? Ketika punya komputer, application software apa saja yang harus ada di komputer gitu? Misalnya. Apa ya, Pak? Saya mah seadanya aja sih, Pak. Iya. Kamu jangan seperti user sekali dong. Misalnya kan tentunya harus ada Microsoft Office dong, gitu misalnya, ya kan? Nah, Microsoft Office kan nanti bisa buat ngetik-ketik pakai Microsoft Word-nya, bisa bikin presentasi pakai PowerPoint-nya, ya kan? Bisa bikin sheet itu untuk perhitungan, spreadsheet, pakai Microsoft Excel. Itu wajib ada di komputer, misalnya gitu, ya kan? Ada lagi nggak? Coba misalnya. Nanti saya juga nyontoin, saya pakai apa aja. Gitu. Kayak WinRAR bukan Pak, kayak buat RAR gitu. Ngejilid. Apa? RAR. WinRAR itu WinRAR. Ya. Untuk mengkompres dan unkompres file ya? Iya, betul. Itu juga wajib ada sih. Saya juga ada. Apalagi misalnya, application software yang wajib ada nih. Google Drive, Pak. Apa? Google Drive. Google Drive, oke. Buat nyimpen file ya, langsung ya. Di-synchronize nggak? Apa? Pasti synchronize langsung kan? Ketika ada perubahan di file kan, dia akan langsung sinkron ke server gitu. Iya, langsung sih, Pak. Jadi apa, Fahmi? Browser, Pak. Ya, browser. Betul. Karena walaupun IE baru mati kemarin ya. IE baru mati, terus tentunya sudah ada penerusnya dari jauh hari, Microsoft Edge. Microsoft Edge yang sekarang juga sudah berbasis Chromium. Itu sudah oke sih sebenarnya kalau buat saya. Cuma
Tetap saya punya versi sendiri untuk browser gitu. Saya sukanya pakai Mozilla Firefox gitu. Nah, kalau kalian gimana? Kalau browser biasanya beda-beda tuh. Ada yang pakai Chrome kan? Iya, Pak, Google Chrome. Mungkin ada yang pakai Opera, siapa tahu gitu. Ada lagi nggak misalnya player video lagu, ayo pakai apa? Ini kelihatan nggak kalau begini? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Nih, misalnya kita bedah dah. Ini kalau saya ya, ya akses udah bawaan dari Microsoft Office lah ya. Ya Adobe Acrobat, tentunya buat manajemen filenya PDF ya. Mau kalau Acrobat DC kan ini bisa ngedit PDF segala macam, terus bikin PDF, nge-convert PDF, beda sama yang Acrobat Reader ya. Nah, AMD Adrenalin tentunya ini software bawaan, software dan driver untuk VGA-nya AMD. Terus CCleaner misalnya untuk bersih-bersih lah, untuk membantu disk clean up supaya bisa lebih bersih lagi. Lalu Facebook, iseng kalau buka Facebook aja. Firefox kan browser saya itu tadi saya bilang. Untuk player apa nih, musik saya pakai Fubar 2000. Lalu ada aplikasinya HP untuk manajemen printer, ya, include drivernya tadi ya. IDM untuk mengelola proses download, ya. Ini untuk program security-nya, Kaspersky Security. Lalu untuk penambahan kodek-kodek nih sama player videonya, supaya lebih banyak file video yang bisa diputar gitu, banyak jenisnya, banyak formatnya, banyak kodeknya. Like image resizer untuk apa namanya, ngatur foto lah, ngecilin atau rotating atau bagaimana gitu. Browser bawaan Windows nggak pernah pakai. Microsoft Mouse and Keyboard Center, kalau keyboard sama mouse-nya Microsoft itu ada software sendiri. Lalu Office Tools nih ada ya, bawaan Microsoft Office, Notepad bawaan Windows-nya, OneNote Outlook juga bawaan Microsoft Office. Apalagi yang diinstal ya, Realtek Audio Console yang otomatis kalau audionya pakai Realtek, terus speed test untuk ngecek kecepatan internet, Spotify juga untuk streaming lagu, tuh TeamViewer untuk nge-remote komputer yang ada di kantor kalau saya ya, Telegram untuk buka tele tentunya, WhatsApp juga sama, WinRAR tadi ya untuk ngebuka kompres dan unkompres file, sama Zoom deh untuk ini, untuk ngajar dan kuliah. Begitulah. Mungkin kurang lebih sama ya, tapi tentunya ada perbedaan. Setiap orang tuh pasti butuhannya beda-beda. Kalau dia suka ngedit-ngedit gambar ya, pasti di situ ada Photoshop lah, ada apa lagi ya, banyak lah. Nanti ada di belakang, saya contohkan. Ya, jadi tentunya untuk berbagai kegunaan, ya baik itu bisnis sebagai ataupun itu home use atau pribadi, pendidikan, komunikasi, multimedia, hiburan, gaming dan lain-lain, ya itulah si application software itu tadi. Ya. Nggak ada game ya kalau saya nggak main game. Nggak main game di laptop karena laptopnya nggak sanggup. Kalau main komputer di desktop. Kalau main game. Nah, kira-kira contoh aja sih kalau ini ya. Contoh software-software yang ada.
yang populer digunakan. Word processing tadi saya udah kasih tahu untuk program pengolah kata ya. Jadi memungkinkan pengguna menggunakan komputer untuk membuat, mengedit, memformat dan mencetak materi teks atau dokumen. Ini yang sering kita jumpai Microsoft Word. Kayaknya semua orang pasti kenal Microsoft Word ya. Ada Google Doc juga. Google Doc pakai kadang-kadang. Apple Page kalau yang pakai macOS mungkin. Zoho Writer, WPS Office Writer, Apache Open Office Writer itu yang ini ya, yang freeware ya, yang open source itu. Nah, ini pasti tahu. Lalu ada spreadsheet program ya. Untuk lembar kerja, membuat tabel, jadwal keuangan, perhitungan lainnya, ya, pakai rumus-rumus, baris dan kolom, spreadsheet yang populer ya. Excel, Google Sheet, Apple Numbers, Zoho Sheet, WPS Office Spreadsheet, Apache Open Office Calc, dan lain-lain banyak. Tapi yang paling kiri biasanya paling populer ya. 1 sama 2 lah. Presentation graphic software, kayaknya yang sedang saya pakai ya, untuk membuat slideshow presentasi, laporan, portofolio, sama materi pelatihan dan lain-lain. Jadi mengakomodir digunakannya grafik, animasi, suara kan dimasukin semua tuh, ya, data dan informasi untuk membuat presentasi secara visual. Nah, tentunya lagi-lagi paling kiri yang paling populer. Mau yang asli, mau yang bajakan, kayaknya orang pakai Microsoft Office. Kecuali yang doyan open source ya, dia mungkin pakai Open Office tuh. Google Slide, Apple Keynote, Zoho Show, WPS Office Presentation, Apache Open Office Impress, banyak jenisnya. Desktop publishing software, ya, dia mencampur teks dan grafik untuk menghasilkan output berkualitas tinggi untuk pencetakan komersial menggunakan printer profesional. Makanya ini ranahnya biasanya bisnis ya atau usaha ya. Agak jarang sih kalau dipakai di komputer pribadi. Ya, ada Adobe InDesign, Microsoft Publisher sih biasanya karena include di dalam Microsoft Office ya, sudah jadi paket, sudah jadi satu. Affinity Publisher, Quark Express, Lucid Press, dan lain-lain banyak. Ini kalau ngomongin sama orang-orang percetakan daripada tahu. Database software, ya, database itu sendiri kan kumpulan file yang saling terkait ya di dalam sistem komputer. Nah, jadi kalau software buat database ya untuk mengelola database tersebut, kadang kita sebutnya DBMS ya, Database Management System. Jadi program yang mengatur dan mengontrol struktur data dan akses terhadap data tersebut. Nah, sudah ngulik-ngulik database, makanya yang mana? SQL sih biasanya ya. Kalau Oracle berat sekali. Kalau di yang berbau basis data kemarin makanya apa? Programnya di mata kuliah yang apa ya? Basis data udah dapat berapa kali? Kan ada sistem manajemen basis data ya, kalau nggak salah. Ada pemrograman basis data. Atau itu prodi lain. Tapi SI pasti dapat basis data juga satu. Dan biasanya SQL sih. Oracle itu berat. Susah maksudnya. Financial software. Ya, jadi ini untuk manajemen keuangan lah. Baik itu pribadi, program akuntansi tingkat pemula, hingga manajemen keuangan
untuk skala bisnis ya, enterprise. Nah, ini mungkin kalau ada yang pernah bekerja atau sedang bekerja di bagian accounting gitu, biasanya pakai kayak gini di keuangan ya. Untuk tracking pendapatan pengeluaran, laporan keuangan, pengelolaan pajak, perencanaan keuangan. Familiar dengan beberapa yang ada di situ? Oh enggak. Akurat tuh, akurat. Akurat made in Indonesia kalau nggak salah. Jurnal lagi naik kalau nggak salah sekarang. Zahir Camping juga. Kalau Quicken sama YNAB itu di luar negeri sih banyak. Ya, jadi untuk mengelola keuangan juga ada software sendiri. Jadi biasanya untuk skala enterprise itu sangat terbantu lah. Dibayangin aja kalau misalnya perusahaan yang skala besar, tapi pengelolaan keuangannya masih manual, pakai Excel misalnya, wah, mau kayak gimana itu laporannya kan? Drawing and painting program, ya. Jadi sekarang itu sebenarnya udah banyak banget seniman yang beralih atau seniman baru ya, yang udah pakai software untuk gambar sama melukis. Udah jarang itu yang pakai kotak cat kuas sama tinta lagi. Ya, meskipun masih ada, peminatnya pasti masih ada yang pakai cara seperti itu. Tapi sekarang sebagian tuh udah beralih pakai software untuk gambar dan melukis. Pakai apa saja itu? Nah, contohnya seperti ini. Ada yang pernah pakai? Photoshop sih lebih ke edit ya, bukan drawing ya. Corel Draw, Corel Painter, baik. Oke. Ini kalau suka bikin hoax pasti pakai beginian. Jadi headline beritanya diganti. Yeah. Contoh doang. Ya. Animation software ya, untuk animasi itu sendiri kan simulasi ya, atau ilusi lah, sebuah ilusi. Jadi dari gerakan yang dibuat dengan menampilkan serangkaian gambar diam secara berurutan dengan sangat cepat. Ya. Ingat proses pembuatan kartun zaman dulu yang membuat satu gerakan aja butuh ribuan lembar kertas? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dengan bantuan komputer, dengan bantuan software animasi ini, tentunya nggak butuh seperti itu lagi. Sangat terbantu sekarang. Jadi pembuatan gambar bergeraknya udah pakai software animasi aja, udah ini advance sekali. Autodesk Maya, Adobe Animate maupun Blender. Oh ini pakai Maya. Ini biasanya Maya itu dipakai Disney, Pixar. Kalau nggak salah Pixar pakai itu. Dia pernah pakai itu. Pokoknya rumah produksi yang besar ya, yang memang dianimasi. Tapi saya nggak tahu kan, kalau rumah produksi lokal nih, macamnya MD Animation, itu dia pakai apa saya belum tahu. Ya, kalau mau yang gratisan Blender. Tahu dong ya ini ya, pernah dengar ya. Video editing, tuh. Jadi supaya kita bisa mengolah video footage, kita mungkin pernah merekam apa gitu kan, atau secara profesional ya, nggak yang dadakan gitu. Kita mau ngapus bagian, kita mau atur urutan nih video mana yang mau ditampilkan duluan, nambahin efek-efek tertentu, tambahin color grading juga, sama dan lain-lain. Contohnya tuh ya banyak. Ada Premiere Pro, Cyberlink Power Director, Pinnacle Studio, Apple Final Cut Pro, Corel Video Studio, Filmora. Pernah ngedit video kan? Pakai apa?
KineMaster. Apa makainya? Intan waktu itu pakai apa deh waktu kerja kelompok? Itu Oh, bikin itu bikin tau video Pak. ya? Iya Pakai itu apa? abis download aplikasi itu bikin laptop jadi ngehang gitu tau Pak. Oh, yang Adobe, bukan Adobe ya? Adobe Premiere. Biasanya kalau pemula, saya aja nggak bisa pakai Premiere karena itu berat banget. Yang pertama ya, yang kedua memang kalau belum jago banget, masih ngedit yang biasa aja, yang ada nggak banyak banget fitur yang nggak kepake dari situ. Ya itu tadi karena saking banyaknya fitur dan advance programnya, beratlah dia karena dia kalau dilihat di task manager pasti makan RAM-nya gede banget tuh. Lagi saya pernah mau nyoba-nyoba lihat Premiere langsung mabok saya. Nah, kalau Filmora mending deh. Jadi kalau mau memulai, kalau yang kayak gini-gini ya, video editing tuh, dimulai dari yang ringan dulu nggak apa-apa. Nanti setelah basicnya tahu, baru menginjaklah ke program yang lebih advance lagi. Ya, Premiere, Final Cut Pro itu mantep sih. Apalagi kalau kita udah advance banget cara makainya, mantep. Tapi kalau buat nyoba-nyoba doang jangan deh. Apalagi kalau cuma buat video tugas kelompok aja pakai Premiere. Tapi kalau hasilnya mantap dan memang bisa ya ajar gitu. Dia butuh spek komputer tinggi soalnya. Kalau Premiere juga ya paling tidak dia 4 core kalau nggak salah. 4 core. Ada sih, ada sistem requirement-nya. Harus memenuhi itu dulu baru bisa jalanin dengan lancar. Karena kayak gitu RAM 8 GB kayaknya nggak cukup. 16 GB gitu. Terus prosesornya yang kencang juga. Terus audio yang sebelah kanan tuh. Nah, kalau tadi ngatur video ya, ngolah-ngolah video. Kalau ini ngolah-ngolah audionya, suara-suaranya. Ya. Ngebersihin background noise, nambah efek suara, mixing, mastering, dan lain-lain. Ya. Ada Audacity, ada Audition, Apple Logic Pro, Ableton. Ableton mungkin pernah dengar ya, orang kan bikin lagu pakai itu. Bikin lagu secara elektronik. Atau lagi kalau saya sih makainya Narrow Wave Editor ya, Narrow Wave Editor buat efek-efek ringan aja lah, ngilangin noise, nambahin stereo effect, terus apa lagi ya? Ngatur volumenya, mau di gain apa dikurangin gitu, dikasih fade in, fade out. Secara prinsip mirip lah video sama audio editing ini, cuma beda jenis filenya aja. Yang satu video, yang satu audio. Computer aided design ya, untuk ngedesain produk, struktur, gambar teknik sipil, peta ya, untuk membantu pembuatan, modifikasi, analisis atau optimalisasi dari sebuah desain yang dibangun. Pasti tahu dong ya, AutoCAD kan, nah, atau ada Fusion, atau ada Civil 3D, sama SketchUp. SketchUp dulu Google sih kalau nggak salah, tapi sekarang kayak udah sendiri deh. Ya, ini untuk gambar-gambar lah, desain-desain. Saya pun hanya tahu, belum pernah nyoba, karena bukan ranahnya saya kalau kayak gini. Web page design atau authoring software ya, web page authoring. Jadi buat
halaman web, bikin halaman web, sama ditambahin fitur multimedia, bla 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 lah. Dreamweaver, pakai Dreamweaver kayak gampang banget. WordPress, Wix, Weebly, Webflow, banyak. Pernah bikin web? Pakai apa? Pakai Visual Studio Code. Oh, oke. Banyak sih. Nggak cuma yang ada di sini, banyak. Dan itu menawarkan experience yang beda-beda pas lagi bikin webnya. Kalau pakai Dreamweaver, kalau nggak salah itu yang paling gampang. Paling gampang. Kalau WordPress kan memang ada template-nya kan. WordPress ada template-nya, tinggal dia gampang lah. Tambahin aja CSS-nya. Blog saya juga WordPress sih dulu. Cuma nggak pernah diapa-apain sampai sekarang. Nah, ada yang namanya software suites. Suite. Nah, suites. Jadi itu kumpulan program individu yang dibundel dalam satu paket. Ya. Jadi program-program individu nih yang terpisah itu dibundel ke dalam satu paket penjualan. Ya. Microsoft Office misalnya. Adobe Creative Cloud, All Apps, Nero Platinum Suite. Office kan di dalamnya banyak. Ada Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote. Itu kan sebenarnya program-program terpisah yang dibundel menjadi satu ketika kita membeli produknya. Kayak gitu kan? Itu namanya software suites. Kayak Adobe Creative Cloud itu juga kan di dalamnya banyak. Kalau yang All Apps ya tentunya ada kayak Photoshop, InDesign, Premiere, Adobe banyak banget keluarganya. Tapi dia juga ada yang digabungkan menjadi satu seperti itu. Ya. Lalu Nero juga untuk file multimedia ya. Itu juga banyak dia lini produknya. Lalu ada lagi yang namanya integrated package. Ya, jadi itu satu program yang menggabungkan fungsionalitas. Ya, menggabungkan beberapa fungsionalitas sekaligus. Misalnya word processing, spreadsheet, dan DBMS jadi satu. Dulu Microsoft punya namanya Microsoft Works. Jadi bedanya gini, kalau software suites itu sebenarnya individu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 7 lah, ada 7. Itu digabungkan jadi satu paket. Nah, ketika paket itu diinstal, akan muncullah beberapa program itu sekaligus. Ada beberapa program sekaligus. Tapi bedanya kalau integrated adalah beberapa fungsionalitas dari program-program itu tadi digabungkan jadi satu program. Ya. Jadi satu program. Jadi program yang terinstall satu, tapi fungsionalitasnya banyak. Nah, masalahnya kalau yang seperti itu modelnya, fitur-fiturnya itu nggak kebawa semua. Tuh, jadi terbatas itu. Karena kalau digabungkan jadi satu kan tentunya akan bikin installernya jadi besar lah dan rumit dan lain-lain. Jadi kalau program yang integrated package seperti itu tidak menawarkan seluruh fitur dan fungsi dari program-program yang digabungkan. Ya. Itu bedanya. Lalu source of software. Nah, kita bisa dapetin software berbagai cara. Ya, ada yang custom, package, public domain, freeware, shareware, rentalware, sama web application, web apps. Nah, kalau yang custom software itu software yang dibuat secara khusus oleh individu atau tim programmer tertentu menyesuaikan kebutuhan klien yang spesifik. Nah, ini biasanya ada sebuah software developer itu yang membuat software secara custom lah, tergantung klien maunya kayak gimana.
Tahu dong yang seperti itu ya. Jadi ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software development. Nah, dia membuatkan software tertentu, software khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan si kliennya itu. Itu custom software. Dan biasanya harganya akan variatif kalau custom software itu, tergantung seberapa besar program tersebut. Biasanya semakin banyak modulnya, semakin mahal juga harganya, karena per modul itu biasanya dihargai berapa, modul untuk ini berapa, modul untuk itu berapa, nanti baru digabungkan jadi satu. Itu kalau custom. Ada lagi yang package software, ya, proprietary software atau commercial software. Jadi dilindungi hak cipta tentunya. Nah, si custom software ini sebenarnya bisa dilindungi hak cipta juga, tergantung siapa yang meregistrasikannya. Apakah nanti si pembeli custom software tersebut mau mendaftarkan hak cipta, jadi untuk mereka, atau hak cipta tetap di developernya, atau bagaimana, itu bisa diatur. Nah, kalau yang package software itu hak ciptanya tentu di pembuatnya. Jadi package software ini dibuat untuk ditawarkan dan dijual secara luas. Penggunaannya ditentukan oleh jumlah lisensi saat pembelian. Jadi ya, software berbayar pada umumnya lah ini. Ya, jadi untuk menggunakan software tersebut kita harus membeli lisensi sebagai hak akses untuk menggunakan software tersebut. Ada lagi yang public domain software, ya. Ini software-nya sih nggak ada hak ciptanya karena memang sudah dilepas. Jadi bebas digandakan oleh siapa saja, oleh pembuatnya telah didonasikan untuk publik. Itu yang public domain software. Freeware, freeware itu memang distribusinya gratis, penggunaannya juga nggak ada batas waktunya, bebas, tapi tetap dia punya hak cipta. Jadi freeware ini bukan berarti kita bisa bebas ngapain aja, enggak. Dia tetap punya hak cipta, hak ciptanya tetap ada di pembuatnya. Kita hanya bisa mendapatkannya dan bisa mendistribusikannya aja free itu secara gratis. Tapi kalau untuk dioprek-oprek ya jangan, karena dia tetap dilindungi hak cipta. Ya, itu freeware. Beda sama open source ya. Nah, freeware itu seperti itu. Dia tetap ada hak ciptanya. Nah, ada juga yang namanya shareware. Sama kayak freeware, dia berhak cipta juga, distribusinya gratis juga, tapi untuk masa percobaan atau trial. Pernah install software, terus dia masuk masa trial kan, 30 hari misalnya. Ya kan? Nah, barulah setelah masa trial itu habis, kita ini sebagai pengguna harus membayar kepada pengembang atau developernya untuk bisa terus menggunakannya. Atau kita beli lisensinya. Atau kita langganan gitu. Kalau shareware banyak sih ya. Shareware itu biasanya software berbayar yang silahkan dicoba gratis dulu selama 30 hari. Gitu. Banyaklah program yang seperti ini. Ya. Antivirus juga gitu kan. 30 hari bebas digunakan. Setelah itu ya bayar kalau mau terus pakai. Rentalware. Ya. Jadi untuk menggunakan perangkat lunak itu, kalau di rentalware, diberlakukan sistem sewa atau berlangganan, subscription selama durasi waktu tertentu, tergantung kita bayarnya untuk yang berapa lama. Kalau kayak Microsoft Office, itu kan ada dua versi ya. Microsoft Office yang belakangnya pakai angka tahun, ya 2016, 2019, 2021, itu jenisnya yang tadi, yang package software. Jadi kita
sistemnya sekali bayar untuk bisa dipakai selama apapun yang kita mau. Tapi ada juga yang jenisnya rentalware kayak Office 365. Kita masih ngomongin Office ya. Office 365 itu kan sistemnya kita bukan sekali beli di awal, tapi subscription. Biasanya setahun. Gitu. Kalau nggak salah, ada yang sebulan. Adobe juga ada. Adobe ada yang bulanan, ada yang monthly subscription, ada yang yearly, yang annual subscription. Itu juga ada. Jadi sistemnya sewa. Terus apa lagi ya? Yang sistemnya langganan juga kan banyak tuh sekarang. Kayak Spotify lah, Netflix lah, Disney lah. Itu kan kebanyakan pakai sistemnya subscription sekarang. Untuk dapat menikmati layanan yang ditawarkan oleh si software itu tadi. Web apps, perangkat lunak yang berjalan pada remote server, jadi bukan pada komputer orang lain gitu. Nah, web apps itu sekarang ya udah makin populer seiring berkembangnya cloud computing. Web apps tuh macam ini aja lah. Kayak Google Doc, Google Sheet, kayak gitu. Jadi kita bisa pakai aplikasinya, Microsoft Office Online juga masalahnya. Kita bisa pakai aplikasinya tanpa kita harus install aplikasinya di komputer kita. Kita tinggal buka browser aja, kita akses ke sana dan kita bisa bikin dokumen atau apalah lewat platform tersebut. Ya, tidak harus terinstall, kita bisa langsung bikin aja. Ya kalau nggak ada cloud computing mungkin itu nggak ada ya. Sama perkembangan jaringan saat ini. Nah, dan ingat, untuk memenuhi aspek legalitas, cobalah untuk menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang agak jarang terdengar dulu ya, ada abandonware. Abandon itu kan diabaikan. Jadi kadang-kadang publisher atau developer itu kan udah ngebiarin aja lah penjualan sama supportnya, karena memang udah nggak disupport lagi, udah nggak dikembangkan lagi suatu software itu. Jadi udah dianggap abandonware, software yang sudah diabaikan, udah nggak ada update-annya lagi, udah nggak dikembangkan lagi, seperti itu. Tapi hati-hati kalau misalnya dia masih punya hak cipta, karena kalau hak ciptanya itu di US, itu masa berlakunya 95 tahun sejak software tersebut dipublish. Jadi kalau kita coba-coba untuk oprek-oprek software tersebut, walaupun statusnya sudah abandonware ya, sudah lama nggak dipakai lagi, tapi kalau masih dioprek-oprek, ingat itu masih ada hak ciptanya. Dan kalau sampai ketahuan, pasti ada hukumannya lah, ya. Karena lisensi di US itu software-nya 95 tahun. Nah, itu yang pertama. Mungkin itu agak jarang lah ya, kecuali dia adalah developer software kurang kerjaan, misalnya pengen ngoprek-ngoprek aja bawaannya, jiwanya gitu. Nah, lalu yang paling sering dan paling banyak, dan memang negara kita juga termasuk yang banyak menggunakannya adalah pirated software, ya, software bajakan, software yang diperoleh secara ilegal, ya. Jadi software berbayar yang dimanipulasi lisensi penggunaannya, entah itu yang repack atau ada yang pakai keygen atau yang pakai aktivator, banyak macamnya. Intinya ya itu adalah software yang seharusnya berbayar dan menggunakan lisensi untuk penggunaannya, tapi menggunakan program untuk memanipulasinya itu supaya bisa digunakan tanpa batas waktu dan tanpa harus membayar.
Ya, jadi selain beresiko terkena masalah hukum, software bajakan seringkali juga mengandung malware. Jadi hati-hati. Kalau masalah hukum itu biasanya di Windows ya, kadang ada razia tuh, razia lisensi. Kalau dulu di bandara ya, jadi laptopnya diperiksa-periksain, lalu mungkin di instansi tertentu gitu kan softwarenya akan dicek. Nah, itu asli semua apa enggak. Apalagi perusahaan loh ya. Kalau perusahaan kan ibaratnya mereka menggunakan software itu untuk kebutuhan bisnis, komersial ya, untuk menghasilkan uang kembali. Jadi masa iya pakainya yang bajakan gitu. Jadi ini agak jadi concern kalau udah di dunia bisnis. Tapi kalau mainnya pribadi aja, stand alone gitu, mungkin nggak terlalu kecium lah ya. Pasti ya nggak bisa dipungkiri lagi lah, pasti pernah pakai yang bajakan kan. Ayo ngaku. Saya aja ada beberapa program bajakan tadi ya. Satu dan lain hal ya, karena memang harganya mahal sekali. Terus penggunaannya juga nggak semaksimal mungkin gitu. Ada software bajakan nggak di komputer kalian? Ayo. Kalau di smartphone agak jarang lah ya, walaupun ada juga sih bisa bajakan, cuma nyarinya kan agak proses menginstalnya kan agak lumayan ribet kalau di smartphone ya. Harus di allow permissionnya ini itu. Kita nyarinya juga manual APK-nya gitu, kalau Android. Ayo, pakai nggak? Ada yang pakai bajakan nggak? Pasti. Oh masa? Iya. Atau nggak tahu kalau itu bajakan? Hah? Dulu pernah sih Pak, antivirus gitu. Antivirus bajakan ya? Program untuk melindungi kita dari malware justru berpotensi ada malware juga. Iya, Iya, saya iya, nggak iya, tahu iya. ada maksudnya udah ada di waktu itu kan pernah dibenerin gitu. Terus ada kayak ada antivirusnya tiba-tiba nggak lama rusak Pak laptopnya. Antivirusnya itu yakin bajakan. Nggak tahu soalnya bikin error gitu Pak. Udah gitu muncul terus. Jadi kayak kebuka sendiri aplikasinya. Nggak bisa ditutup-tutup. Udah deh rusak. Oh gitu. Iya. Antivirus emang dia jalan sendiri sih memang. Tapi kalau kayak gitu ya mungkin aja disusupi malware gitu. Ya, yang namanya bajakan harus waspada sama itu. Apalagi kita nyari software kayak gini tuh di internet. Jadi kita belum nyampe softwarenya aja, itu kita udah dapetin banyak percobaan-percobaan untuk gimana malware itu bisa nyusup ke dalam sistem kita. Biasanya kan dari link-link yang ada itu, kita ngeklik link kadang buka iklan kan. Buka iklan yang entah bagaimana bentuknya dan bagaimana rupanya. Klik link, nanti kalau udah bisa diklik ada link lagi. Pokoknya kalau kita download bajakan begitu deh. Ada link dalam link sampai akhirnya kita dapat si softwarenya itu. Ya itu pun juga belum aman, belum tentu si softwarenya itu juga mengandung malware atau tidak, kita belum tahu. Ya, ya saya rasa pasti berpengalaman pakai software inilah, software bajakan lah pasti. Hebat banget hidupnya kalau yang ori terus ya. Hebat banget dompetnya berarti. Ya tergantung kebutuhan. Ya. Walaupun misalnya ada seorang YouTuber misalnya, YouTuber yang baru banget mengawali karirnya, mengedit-ngedit video, mungkin berawal dari freeware dulu, nanti makin jago dia ngeditnya pakai yang bajakan dulu nih,
karena belum ada uangnya gitu kan dari AdSense misalnya. Nanti kalau dia udah terkenal banget, uangnya udah ngalir banyak, dia bisa menggunakan software yang asli. Karena kan dia untuk kebutuhan dia juga kan, bisnis juga kan, tujuannya komersil kan. Dia menggunakan itu untuk mendapatkan uang juga ujung-ujungnya. Gitu. Ya, kira-kira begitulah untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Raihan kemana sih? Nggak tahu, Kamal, Pak. Kamal kan yang ketua kelasnya saya. Kamal apa Intan sih? Kamal ya? Iya. Itu kenapa anak tuh? Dia jarang masuknya gitu. Duh. Kalau ke kampus harus ditanyain itu. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang dibingungin dari materi tadi, silakan ditanyakan. Nggak ada pertanyaan nih? Ya sudah, kalau gitu ditutup saja kali ya. Nanti ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu kemungkinan itu materi yang terakhir. Lalu minggu depannya lagi saya rencanakan pertemuan juga sih, tapi kisi-kisi plus kuis ya. Nanti via e-learning kayak biasa. Lalu minggu depannya lagi kosong, baru minggu depannya lagi itu UAS. Jadi get ready untuk semua mata kuliah. Sebentar lagi sudah mau ujian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, jaga kesehatan selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.